Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marcel Jibrigayo di channel Pejunte Kopi Shop. Semoga sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kelapangan, kemudahan serta sehat walafiat dalam menghadapi badai kehidupan ini ya teman-teman semua. Kita teman-teman semua lagi berada di kebun seperti biasa ya, petani ya. Jadi di sini saya mau berbagi tips atau cara kepada teman-teman semua tentang tanah, tentang tanah yang tidak pada awalnya tanah itu tidak subur, kita buat atau kita jadikan tanah itu subur sehingga bisa kita tanami apalah yang ingin teman-teman semua tanam atau saya ingin tanam. Jadi adapun cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyuburkan tanah itu sendiri. Banyak cara teman-teman sebenarnya. Ada yang dengan cara mencangkul, membalik tanah itu dari bagian atasnya ke bawah dan bagian bawahnya ke atas dengan mencangkul. Ada dengan membajak menggunakan alat-alat berat atau seperti traktor dan sebagainya. Banyak caranya teman-teman. Tapi untuk menjaga agar tanah itu selalu tersedia humus dan unsur haranya. Nah, disinilah poin pentingnya yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua. Bagaimana tanah itu selalu menyediakan unsur hara. Selalu ada unsur haranya, humus, kecukupan. Nah, sehingga bagi pelaku petani itu sendiri hanya sedikit-sedikit saja menambahkan seperti pupuk organik kah atau pupuk-pupuk yang lainnya lah ya. Nah, jadi teman-temanku semua, jadi ini kita jalan-jalan sedikit ya, oke? Nah, ini teman-teman semua. Jadi, selain lubang ini menyediakan nitrogen untuk akar, jadi lubang ini bisa kita bubuhkan seperti ini ya, seresah daun-daun ini bisa kita keruk kemari, sehingga ada arang, boleh jika ada arang, arang. Jadi di sini lambat laun akan terisi unsur hara. Bubuhkan seresah dan sebagainya masukkan ke dalam lubang ini. Biarkan lubang ini tertutup sendiri ya teman-teman. Sehingga tanaman kopi ini mendapat unsur hara yang banyak. Tutup saja dengan sampah-sampah kompos. Bisa juga dibubuhi pupuk organik di dalamnya. Sehingga unsur hara itu selalu ada. Itu satu langkah pertama untuk menjaga kesuburan tanah. Yang kedua, teman-teman, ini kita bajak dari sana. Ini tempat saya membuat kompos ya, teman-teman. Kita bajak aja. Kita bajak, dihancurkan. Jadi kita balik yang di bawah ke atas, kemudian yang di atas ke bawah. Biarkan saja tumbuh rumput. Nanti akan humus, rumput itu akan menjadi humus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini tanah subur ya. Ini seresah kita taruh aja ke sini. Nah, taruh, kita taruh. Nah, biarkan saja. Jadi sehingga tanaman ini dengan akarnya mengambil tanaman dari sini.
ya, teman-teman semua. Nah, itulah fungsinya ini lubang angin atau biopori pada tanah perkebunan kita. Jadi teman-teman semua, itulah tujuan dari ada biopori, ada lubang-lubang membajak tanah pada kebun ya teman-teman semua. Jadi teman-temanku, petani dimanapun berada, kita harus terus bersinergi dengan alam ya teman-teman. Bagaimana kita menciptakan tanah yang awalnya tidak bisa ditanami, kemudian bisa ditanami. Itu merupakan suatu usaha yang baik atau usaha yang sangat membutuhkan teknologi, pemikiran, dan bla bla bla. Karena di eh, tahun-tahun yang sekarang ini, untuk tanah yang subur atau hutan sudah tidak bisa lagi kita manfaatkan seperti dulu ya, karena sudah ada hutan lindung, eh, hutan yang tidak bisa digarap. Jadi kita itu harus mengembangkan diri agar tanah yang tidak bisa ditanami kita olah menjadi bisa ditanami, kita ciptakan humusnya dan bla bla bla. Saya rasa tujuan dari kita menyuburkan tanah itu teman-teman sudah bisa dapat pahami. Yang intinya kita tidak perlu lagi mencari lahan baru. Nah, cukup mengolah lahan yang ada ataupun tanah yang ada sehingga bisa ditanami. Oke teman-temanku semua, itu dulu cerita-cerita kita di kebun pada video kali ini ya teman-teman. Nah ini juga ada kopi, banyak sekali ya teman-teman semua. Jadi kita harus terus bersinergi ya dengan alam. Ini teman-teman ya, ini tim-tim PW1. Mungkin sudah beberapa kali kita panen, jadi tinggal ini buahnya emang. Oke, teman-teman semua, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.